Halo, ini adalah video pembelajaran tentang data mining. Jadi rencana kami nanti ada sekitar 7 video dan ini adalah video yang pertama. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas tentang perkenalan dulu ya. Jadi kita akan mengenal sebenarnya data mining itu seperti apa, kaitannya dengan domain lain misalnya data analytics, kemudian data science dan seterusnya itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan bahas masuk ke penggunaan Apache Spark untuk data mining ya. Nah, kita memang menggunakan Apache Spark, tapi bukan berarti kita tidak akan menggunakan pustaka lainnya. Jadi nanti sebagai contoh di bagian akhir nanti ada demo untuk menggunakan Apache Spark untuk keperluan clustering. Nah, di clustering ini kita akan menggunakan MLlib dan kemudian kita masih memerlukan pustaka lain yang disebut sebagai NumPy ya. Nah, kita akan membahas secara komprehensif, jadi di teorinya seperti apa, kemudian nanti di bagian akhir ada demo begitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak agenda pembahasan untuk materi kali ini. Eh, Kami mengutamakan supaya mengetahui, jadi nanti kalau sudah mengikuti video ini nanti akan kurang lebih mengetahui hutannya itu seperti apa sih kalau kita bicara tentang data mining ya. Hutannya seperti apa sehingga nanti kalau kita masuk ke situ itu kita tidak semoga kita tidak tersesat begitu. Untuk mengetahui hal semacam itu ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan. Jadi di bagian pertama nanti kita bahas pengertiannya dulu ya. Jadi secara umum data mining itu seperti apa, kemudian gambaran umumnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang arti penting. Jadi kenapa sih kok ada data mining gitu. Kemudian di bagian ketiga ini yang seringkali menjadikan para pembelajar itu banyak bingung gitu ya. Ada berbagai macam kebingungan karena adanya berbagai macam istilah atau terminologi yang terkait dan barangkali pada banyak hal itu sebenarnya bisa dikatakan tumpang tindih begitu ya. Nah, kami akan mencoba supaya pengertiannya itu kemudian tidak hanya pengertian yang terpisah data mining itu apa, tapi kemudian dikaitkan juga dengan istilah-istilah lainnya. Sehingga nanti kalau misalnya kita akan mempelajari hal lainnya yang terkait dengan teknologi data, itu nanti kira-kira tahu posisinya kalau data mining itu sampai di sini kira-kira gitu ya. Meskipun nanti ada overlap gitu. Kemudian nanti ada data analysis, kemudian ada data analytics, kemudian ada data engineering, ada data science dan seterusnya. Ini keterkaitannya seperti apa gitu. Nah, daripada bingung nanti akan kita bahas ya. Kemudian dulu data mining ini sering disebut sebagai KDD atau knowledge discovery from databases ya. Jadi mencari knowledge atau mencari pengetahuan dari data yang banyak sekali yang terkumpul di dalam satu database begitu ya. Nah, kemudian pada perkembangannya digunakan istilah data mining. Nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya hal ini saling terkait begitu. Ini termasuk yang masih sama dengan yang tadi begitu ya, supaya tidak terjadi kebingungan ya. Kemudian yang kelima, kalau kita bicara tentang data mining, maka kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan task atau tugas yang ada di dalam data mining ya. Karena kan pasti semua ada tujuannya gitu. Kita mempelajari data mining ini untuk apa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa mencapai tujuan itu, maka kita akan bicara tentang metodologi dari data mining ya. Secara spesifik kita akan membicarakan ada tiga nanti. Yang pertama adalah Kris DM, kemudian yang kedua Asum DM, yang ketiga adalah SEMA ya. Nah, kemudian setelah itu ada pembahasan tentang task atau tugas. Jadi
tujuan kita mengerjakan data mining ini sebenarnya untuk apa saja sih ya? Core tugasnya itu untuk apa saja gitu. Jadi nanti ada kita akan mencoba mengenali beberapa task untuk data mining. Yang pertama adalah deteksi anomali, kemudian yang kedua ada association rule learning, kemudian ada clustering, kemudian ada klasifikasi, kemudian regresi, serta peringkasan atau summarization ya. Nah, tidak ketinggalan nanti kita juga akan bahas tentang Apache Spark ya. Jadi tadi itu adalah gambaran umumnya, overview ekosistemnya seperti apa. Kemudian tools yang akan kita gunakan, teknologinya adalah teknologi Apache Spark ya. Jadi nanti kira-kira kita akan membahas Apache Spark ini isinya apa, kemudian kaitannya dengan aktivitas dari data mining itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui kalau di Apache Spark itu sebenarnya ada fasilitas yang digunakan untuk data pipelines ya. Data pipelines itu ada yang ETL, kemudian ada yang ELT. Nanti akan kita bahas gitu. Nah, transformasi data itu nanti akan membentuk data frame. Data frame itu nanti akan berisi data dan data itu nanti bisa diproses oleh pustaka yang ada di dalam Apache Spark. Tentu saja nanti karena ini terkait dengan data mining, maka kita bahas juga tentang MLlib yang menyediakan berbagai macam pustaka untuk data mining ya. Kemudian di bagian akhir nanti kita akan mencoba melihat task dari DM yang terkait dengan clustering. Nah, kita akan menggunakan algoritma yang disebut sebagai K-means. Pembahasan yang nomor 9 ini sebenarnya kita gunakan untuk memberikan wawasan saja. Kalau kita menggunakan Apache Spark itu kira-kira caranya seperti ini begitu ya. Nah, kemudian rincinya task itu tadi akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Jadi ini hanya contoh saja, tidak akan kita bahas lebih lanjut lagi. Clustering, kemudian nanti mungkin ada classification, ada algoritma-algoritma yang terkait dengan itu. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari minggu berikutnya. Jadi untuk minggu berikutnya kita nanti akan bahas clustering khusus clustering dengan menggunakan K-means. Oke, kalau sudah kemudian itu gambaran umumnya aja apa yang akan kita bahas. Saatnya untuk berpesta ya. Oke, kita ke bagian pertama dulu, ke bagian pengertian dari data mining. Jadi kalau kita bicara tentang data mining, ini sebenarnya ada satu pengertian sederhana yang harus selalu ada di dalam pemikiran kita pada saat kita belajar data mining ya. Jadi data mining ini sebenarnya proses untuk mengekstrak dan menemukan pola pada dataset ya. Proses untuk mengekstrak dan menemukan pola pada dataset. Nah, pola yang muncul ini nanti akan menjadi insights atau akan menjadi knowledge, pengetahuan ya. Pengetahuan untuk siapa? Untuk yang membutuhkan nanti ya. Kalau misalnya gambar medis, maka ini nanti akan diperlukan untuk dokter begitu. Kemudian kalau misalnya ini untuk dunia bisnis, maka diperlukan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan seterusnya. Oke. Jadi pada saat membahas tentang data mining, mempelajari data mining, ini harus selalu berada dalam pemikiran kita semua ya. Proses untuk mengekstrak dan menemukan pola pada dataset. Nah, dataset ini sendiri sebenarnya merupakan koleksi dari data. Oke. Nah, bentuk dari dataset bisa bermacam-macam dengan berbagai macam format ya. Ada yang berupa tabel. Tabel ini biasanya ada pada suatu DBMS atau relational DBMS ya. Kemudian ada yang berupa JSON atau CSV. JSON itu JavaScript Object Notation. Kemudian CSV ini comma separated value dan lain-lain ya. Nah, dataset ini bisa berasal dari banyak hal, banyak tempat begitu ya. Ada yang berasal dari DBMS atau RDBMS maupun non DBMS. Sebagai contoh, ada data yang berasal dari hasil observasi statistik. Kemudian ada data real time yang berasal dari suatu devices. Oke.
kita semua tahu bahwa sekarang zamannya IoT gitu ya, Internet of Things. Jadi nanti di situ ada sensor, sensor nanti akan mengeluarkan data begitu. Nah, data ini kemudian bisa digunakan untuk dataset ya. Nah, data mining ini sendiri merupakan interseksi atau merupakan potongan ya, potongan. Jadi potongan dari apa? Dari beberapa domain. Domain yang pertama itu adalah database systems, kemudian domain yang kedua adalah statistika, kemudian domain yang ketiga adalah machine learning. Ini sebabnya kenapa kok banyak kebingungan begitu ya, kok ini katanya machine learning gitu, ini katanya data mining tapi kok menggunakan machine learning gitu ya. Nah, ini karena merupakan apa namanya interseksi, potongan gitu. Nah, istilah data mining ini sebenarnya bisa memicu kesalahan pemahaman. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Anda coba melihat di istilah sehari-hari begitu ya. Kalau kita akan menemukan emas, maka kita akan melakukan proses penambangan, dan proses penambangan ini disebut sebagai penambangan emas, begitu ya. Demikian juga dengan batu bara. Kita sebut itu dengan istilah tambang batu bara, penambangan batu bara. Batu bara maupun emas itu tadi adalah hasilnya, begitu ya. Nah, sementara kalau data mining, pengertian data mining ini berarti kita akan melakukan proses penambangan untuk menghasilkan data ya. Padahal sebenarnya yang ingin dihasilkan apa? Yang ingin dihasilkan adalah knowledge atau insights. Oke, jadi pengetahuan atau insights itu yang akan dihasilkan. Jadi sebenarnya lebih cocok kalau ini disebut dengan knowledge mining atau knowledge mining from data. Kurang lebih begitu ya. Itu sebabnya dulu sebenarnya di awal data mining ini awalnya disebut sebagai KDD atau knowledge discovery in databases. Jadi ada data itu banyak sekali terkumpul menjadi satu database, menjadi satu database atau beberapa databases. Kemudian nanti dari data yang sudah terkumpul tersebut nanti bisa kita cari knowledge-nya, makanya disebut sebagai knowledge discovery. Oke. Nah, kita udah mengetahui pengertian dari data mining. Sekarang untuk apa ada data mining gitu? Arti pentingnya apa sih sebenarnya ya? Jadi data mining ini sebenarnya merupakan aktivitas untuk mengubah data mentah menjadi insight ataupun knowledge. Oke. Nah, insight maupun knowledge tersebut digunakan untuk mengambil keputusan pada suatu domain tertentu. Kedokteran misalnya, bisnis, pendidikan tinggi dan lain-lain. Jadi kurang lebih semacam kayak gini. Jadi di sini ada data, kita istilahkan ini dengan raw data ya. Jadi data mentah. Ini belum diproses sama sekali. Kemudian ada proses data mining di sini, di tengah ini, untuk mencari, makanya gambarnya adalah untuk mencari begitu ya. Untuk mencari apa? Mencari knowledge atau insight. Jadi knowledge discovery itu tadi. Dan hasilnya di sini adalah knowledge atau insight. Nah, knowledge atau insight ini kan kemudian akan bisa digunakan oleh ini tadi, kedokteran maupun bisnis, pendidikan tinggi dan lain-lain. Saya kasih contoh saja, misalnya kita mempunyai data tentang customer ya, konsumen begitu ya. Nah, data mengenai konsumen ini kita bisa mengetahui kalau misalnya data ini tidak diolah begitu ya. Kalau tidak diolah ini data cuma tinggalkan data saja. Tapi kemudian kita bisa mengolah data ini, kemudian mencari knowledge di situ ya. Knowledge-nya misalnya apa? Produk kita ini paling disukai oleh konsumen yang berusia berapa sih sebenarnya begitu. Kemudian lokasinya ada di mana begitu ya. Nah, nanti kalau lokasi, kemudian umur dan seterusnya itu sudah diketahui, kemudian kita akan bisa mempunyai insight begitu ya. Nah, ini paling banyak disukai di Yogyakarta begitu. Kemudian berdasarkan itu tadi maka kita bisa mengambil suatu keputusan tertentu yang terkait dengan
misalnya strategi pemasaran gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan data mining. Yang pertama adalah data mining dan KDD. Nah, KDD ini knowledge discovery from databases, merupakan istilah awal dari data mining ya. Nah, saat ini sebenarnya KDD juga disebut sebagai KD from data atau knowledge discovery from data, juga berarti KD and DM. Jadi ada knowledge discovery and data mining. Ini khususnya ada di ACM, menjadi suatu special interest group dari Associated of Computing Machinery. Websitenya ada di kdd.org gitu ya. Di situ juga ada conference-nya dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan KDD and DM, KD and DM ya. Nah, inti dari data mining dan KDD ini sebenarnya adalah knowledge discovery ya. Bagaimana mencari itu, mendapatkan knowledge itu tadi. Oke. Kemudian ada istilah lainnya juga. Yang pertama tadi kan ada DM dan KDD ya. Berikutnya adalah DM dan machine learning. Oke. Nah, DM ini terkait dengan dataset dan pengambilan simpulan berupa insights atau knowledge. Jadi hasilnya nanti adalah insight atau knowledge. Sedangkan ML atau machine learning ini menggunakan berbagai algoritma untuk membuat mesin bisa belajar. Ya. Nah, DM dan ML ini keduanya menggunakan algoritma yang kompleks dan mungkin menggunakan algoritma yang sama. Saya berikan contoh misalnya klasifikasi begitu ya. Klasifikasi di data mining merupakan salah satu task dari data mining. Jadi berdasarkan klasifikasi itu kita bisa menentukan begitu dengan menggunakan algoritma dari data mining. Nanti kita bisa menentukan misalnya gambar seperti ini pohon atau bukan begitu ya. Nah, kalau ML atau machine learning ini nanti lebih kompleks lagi. Misalnya kalau kita akan membuat mobil pintar gitu ya. Jadi nggak perlu dikemudi begitu, nggak perlu ada sopirnya. Nah, supaya kemudian bisa mengetahui di depan itu ada mobil, di depan ada bangjo begitu ya, di depan ada pohon dan seterusnya begitu, maka dia harus mengenali atau mengidentifikasi ya. Nah, mengidentifikasi ini pohon begitu misalnya ya. Pertama diidentifikasikan seperti ini pohon begitu. Tapi mungkin yang mempunyai tekstur mirip pohon begitu, mungkin ini bukan pohon begitu ya, tapi dianggap pohon. Nah, kemudian nanti data itu nanti akan bertambah sehingga kemudian makin lama mobil itu makin pintar gitu. Jadi dia akan bisa mengetahui ini benar-benar pohon atau bukan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka fasilitasnya ini kita sebut sebagai machine learning karena memungkinkan untuk proses pembelajaran dari mesin tersebut sehingga kemudian pengambilan keputusan atau simpulannya itu makin advance, makin makin baik begitu ya, makin mendekati kebenaran begitu. Kemudian ada istilah DM, kemudian ada data analysis, kemudian ada data analytics, kemudian ada data science ya. Nah, kalau data analysis ini hubungannya dengan what happened. Artinya apa? Artinya apa sih yang sudah terjadi gitu. Kalau data analytics ini isinya data analysis plus what will happen. Apa yang kira-kira akan terjadi. Ya. Gitu. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Kita lihat di gambar dulu, nanti kita kembali ke situ lagi. Jadi ilmu yang terkait dengan semua data ini kita golongkan ke dalam data science, ya, science data. Jadi science data ini lebih diarahkan untuk pengambilan keputusan sebenarnya, ya. Nah, di bagian yang paling kecil ini data mining. Hubungannya dengan mencari knowledge itu tadi, tapi mencari knowledge itu saja sebenarnya kan tidak cukup begitu ya. Misalnya kita udah tahu gitu, mengklasifikasikan atau kita melakukan proses clustering customer gitu, kita udah tahu gitu customer ada di mana-mana saja begitu. Tapi kemudian di data
analysis kita akan melakukan proses untuk apa namanya hipotesis begitu ya. Hipotesis misalnya begini, misalnya kalau strategi marketingnya begini kita lakukan di Jogja, kira-kira nanti hasilnya bagaimana begitu ya. Itu data analytics yang di dalamnya juga ada apa namanya antara lain data analysis. Oke. Nah, kemudian di luar itu ada big data. Jadi big data ini sebenarnya orang sering mengatakan ini sebenarnya adalah apa namanya buzzword atau cuman sekedar kata-kata saja yang digunakan untuk keperluan marketing begitu ya. Tapi memang secara umum data itu makin lama makin besar. Baik dari sisi jumlah maupun apa namanya kecepatan berubah dan seterusnya. Anda mengenal ada beberapa V dari big data begitu ya. Ada volume, kemudian ada velocity dan seterusnya. Ya, ini sendiri begitu, domainnya sendiri. Tapi nanti ini akan digunakan oleh data science. Ya, kemudian machine learning ini bisa dikatakan merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai AI atau artificial intelligence. Ya, machine learning ini kemudian nanti digunakan untuk membuat mesin itu bisa belajar. Nah, tentu saja mesin learning ini juga memerlukan data. Data itu dari mana? Dari big data ini tadi. Ya, big data ini tadi berisi data yang besar, yang banyak begitu. Makin banyak data, maka nanti biasanya hasil yang dikeluarkan akan makin bagus. Ya. Nah, ini nanti juga akan menggunakan berbagai macam data, datanya juga akan banyak. Ini nanti akan berkaitan dengan big data. Oke. Nah, kemudian data ini merupakan aktivitas dan proses yang digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah ETL, ini hasilnya nanti adalah data warehouse, maupun ELT atau hasilnya ini nanti akan berupa data lake ya. Kalau ETL itu extract, kemudian transform, kemudian load ke data warehouse. Kalau ELT extract kemudian load ke data lake ya. Jadi kalau data lake ini arahnya lebih ke data apapun yang terkait itu dimasukkan ke situ begitu. Kemudian setelah itu ada proses transform ya. Nah, untuk ETL, DM itu nanti akan menggunakan dataset di DW untuk knowledge discovery ya. Kemudian untuk extract, load, transform, DM ini merupakan proses transform dari ELT ya. Ini keterkaitannya kurang lebih akan seperti itu. Nah, kemudian kita bahas berikutnya adalah data mining dan proses KDD atau knowledge discovery from databases ya. Ini diambilkan di tahun 1996 from data mining to knowledge discovery in databases ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari materi ini, data mining ini merupakan salah satu bagian saja di sini ya. Jadi nanti akan diawali dari selection gitu, dari data. Data itu tidak akan diambil semuanya gitu ya, tapi nanti akan ada yang kita sebut sebagai data sampling. Jadi bukan populasi. Kalau di statistika itu kan ada populasi, ada sampling. Populasi itu semua data, sampling itu mengambil data yang kira-kira bisa mewakili dari populasi. Oke. Nah, kemudian akan dihasilkan target data dari data sampling itu tadi, kemudian dilakukan pre-processing. Pre-processing ini fungsinya untuk apa? Untuk menyiapkan data, ya. Nah, untuk menyiapkan data sehingga nanti proses yang dilakukan itu adalah proses yang dilakukan terhadap data yang baik. Kemudian nanti ada proses transformasi. Nah, di sini baru ada proses yang kita sebut sebagai data mining, yaitu mengaplikasikan berbagai teknik ataupun algoritma terhadap data yang sudah disiapkan ini tadi ya, variabel-variabelnya kemudian datanya begitu. Ini nanti akan dikenai proses atau rumus-rumus maupun teknik dari data mining. Kemudian nanti ini akan menghasilkan suatu pattern atau pola tertentu atau insight atau knowledge. Nah, kemudian ini akan diinterpretasikan ya, diinterpretasikan, kemudian hasilnya akan berupa knowledge ini tadi. Oke.
Nah, kalau kita bicara tentang data mining, kita udah tahu bahwa tujuannya seperti itu, menghasilkan suatu knowledge. Maka kemudian eh, biasanya pertanyaannya lah, kalau saya mau melakukan proses atau aktivitas data mining, ini kira-kira meliputi apa saja begitu ya. Nah, ini akan dijawab oleh metodologi dari data mining. Nah, kita pelajari dulu yang terkait dengan itu. Nah, ini akan dibahas oleh metodologi dari data mining tadi ya. Nah, sebelum memahami metodologinya seperti apa begitu, kita akan mencoba memahami dulu ini metodologi itu apa, kemudian yang terkait dengan metodologi itu apa begitu ya. Pertama, pada saat membahas tentang metodologi, kita akan membahas tentang metode ya. Nah, metode ini sendiri merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki ya. Kemudian metodologi itu sendiri sebenarnya merupakan ilmu tentang metode. Jadi metode itu tadi adalah cara yang teratur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan begitu ya. Jadi prosesnya kira-kira apa saja begitu. Nah, kemudian ilmu tentang metode ini tadi kita sebut sebagai metodologi ya. Ilmu tentang metode, uraian tentang metode begitu ya. Kenapa kok kemudian habis ini kemudian ini, habis ini kemudian ini begitu ya. Hasilnya apa, artefaknya apa dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai metodologi. Nah, metodologi ini berisi rangka kontekstual ya sebenarnya. Kontekstual itu sesuai dengan domainnya gitu. Untuk melakukan riset suatu skema yang logis dan masuk akal berbasis pada berbagai pandangan, kepercayaan dan nilai-nilai yang memandu peneliti atau siapapun itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi, kita sebenarnya akan bicara tentang sesuatu hal yang akan dicapai ya. Nah, sesuatu hal yang akan dicapai itu kan tadi sudah ada metodenya gitu ya, prosesnya apa, dari ini apa, dari ini apa dan seterusnya begitu sampai tercapai begitu. Nah, di metodologi itu nanti akan dijelaskan kenapa hal itu masuk akal begitu. Artefaknya apa saja atau hasilnya apa saja, dari sini kemudian pemrosesannya seperti apa. Nah, ini basisnya sebenarnya adalah pandangan, kepercayaan maupun nilai-nilai yang sudah dianggap benar begitu ya, yang memandu peneliti atau siapapun itu. Nah, metodologi untuk data mining ini membahas tentang uraian dan rangka kontekstual serta skema yang logis dan masuk akal untuk melaksanakan task yang termasuk dalam kategori data mining. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Kalau ini dirasa membingungkan, maka Anda bisa bisa mencoba memahami bahwa kalau kita akan mengerjakan task dari data mining, maka ada urutan-urutan proses yang akan dikerjakan begitu ya. Nah, ini yang akan dibahas di metodologi gitu. Sebenarnya ada beberapa metodologi dari data mining. Yang pertama adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian ada ASUM-DM atau Analytic Solutions Unified Method for Data Mining, Predictive Analytics. Kemudian ada SEMA, singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, and Assess. Oke, kita akan bahas satu persatu. Metodologi yang pertama ini yang dirumuskan paling awal ya, sekitar tahun 1996, dikembangkan oleh suatu konsorsium proyek Uni Eropa, didanai oleh Uni Eropa, dipimpin oleh 5 perusahaan dan dimulai pada tahun 97. Jadi awalnya mulai dirumuskan tahun 96 dan mendapatkan pendanaan dari Uni Eropa mulai tahun 97 ya. Nah, metodologi ini yang sampai sekarang ya mungkin karena yang pertama begitu ya. Jadi merupakan metodologi yang paling banyak digunakan. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang CRISP-DM itu ada beberapa proses yang ada di dalam data mining gitu ya. Jadi yang pertama itu ada business understanding. Jadi kalau kita akan membuat suatu tujuan task di dalam suatu data mining, maka
ya kita harus memahami latar belakang dari company-nya itu, misalnya latar belakang dari organisasinya, kemudian kebutuhan datanya, kebutuhan informasi, bagaimana informasi ini kemudian bisa menolong dari manajemen atau organisasi yang bersangkutan dan seterusnya. Semua konteks yang terkait dengan domain serta organisasi tersebut harus dipahami, ya. Jadi ada proses untuk melakukan business understanding. Kemudian dari proses memahami bisnisnya itu, kita akan mulai menuju ke data understanding. Nah, kalau kira-kira kita udah memahami dunianya, tempat bisnisnya itu seperti itu, organisasinya seperti itu, maka data apa saja sih yang kira-kira berharga untuk untuk data untuk organisasi yang bersangkutan, maka kemudian kita mulai mendefinisikan data understanding ini tadi. Kemudian kalau kita udah memahami yang berharga itu apa, maka kemudian kita siapkan dengan menggunakan proses yang kita sebut sebagai data preparation. Nah, begitu data preparation ini kita lakukan, sudah ada hasil berupa dataset, maka kemudian kita akan melakukan proses yang kita sebut sebagai modeling atau pemodelan, ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemodelan, maka kita akan menemukan pattern. Kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu nanti terkait juga dengan business understanding itu tadi, dan kemudian kalau sudah dihasilkan, kita mengetahui evaluasinya seperti apa, keterkaitannya dengan bisnisnya seperti apa, maka kemudian dilakukan proses deployment, ya. Nah, tentu saja kalau sudah sampai ke deployment, maka kemudian nanti ada summarization, kemudian ada presentasi yang mungkin memang ditujukan untuk para pengambil keputusan begitu, ya. Jadi mungkin tidak akan terlalu banyak algoritmanya rumit seperti ini, nggak akan seperti itu, ya. Tapi hasilnya nanti akan dipresentasikan dalam bentuk keterbacaan yang dalam bentuk yang mudah dibaca oleh tujuan kita mempresentasikan dari hasil data mining tersebut, ya. Nah, kemudian IBM juga merumuskan metodologi untuk data mining yang disebut sebagai ASUM-DM. Nah, ini ada beberapa proses yang ada di sini. Ini terkait juga dengan unified process sebenarnya. Unified process yang merupakan trademark dari IBM, ya. Jadi ada proses yang kita sebut sebagai analyze, design, configure, and build. Ini proses yang merupakan proses agile, ya, iteratif begitu. Ini proses yang iteratif, jadi menganalisis ini tidak sekali langsung jadi, kemudian mendesain tidak sekali langsung jadi, tapi nanti ada proses iteratif di dalamnya, ya. Jadi di bagian awal nanti ada analyze, design, configure, and build. Build apa? Build ini tadi DM itu tadi, untuk menghasilkan tujuan sesuai dengan task dari DM, ya. Nah, apa saja yang akan dilakukan di sini? Mulai dari readiness check atau memeriksa kesiapan, kemudian pemahaman terhadap bisnis, pemahaman terhadap data. Kemudian ada proses yang kita sebut sebagai persiapan data, membangun model, kemudian mengevaluasi model, kemudian ada deployment-nya, kemudian ini baru definition-nya aja, ya, jadi belum deployment-nya. Kemudian ada test and operation strategy. Nah, kalau ini sudah beres, hasilnya, modelnya sudah ada, datanya sudah ada, diperkirakan datanya baik begitu, kemudian diimplementasikan model tersebut, maka akan dihasilkan suatu pattern. Kemudian nanti akan dilakukan proses untuk deploy, dan kemudian ada proses untuk mengoperasikan dan mengoptimasi, ya. Nah, ini nanti akan kembali lagi ke sini, dan sekeliling ini dilakukan dalam konteks suatu project management, ya. Kemudian ada metodologi data mining lainnya yang disebut sebagai SEMA, atau singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, Assess, ya. Ini dibuat oleh SAS Institute, produsen dari SAS Enterprise Miner, sehingga kemudian dikatakan sebenarnya bahwa ini hanya cocok, dalam tanda petik begitu, ya, hanya cocok untuk
software yang dihasilkan oleh SAS Institute, yaitu SAS Enterprise Miner. Nah, di situ proses yang dilakukan adalah menentukan sampel data, sampling begitu. Kemudian ada eksplorasi untuk memahami data, kemudian relasi antar variabel dalam data serta abnormalitas data. Ya. Fase ini biasanya juga mencakup visualisasi data, karena dengan visualisasi data kita akan mengetahui data yang abnormal itu ada apa tidak begitu ya. Kemudian modify, ini modifikasi yang terdiri atas select, kemudian create serta transform untuk persiapan pemodelan data ya. Kemudian ada model ini untuk menerapkan teknik data mining terhadap dataset yang sudah dihasilkan ini tadi. Kemudian hasilnya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks dari organisasi maupun pihak yang memerlukan data mining tersebut ya. Ini komplainnya sih karena ini kayaknya cocok untuk SAS Enterprise Miner saja ya. Kalau untuk lainnya tidak terlalu cocok begitu ya. Jadi ureannya itu dengan menggunakan software ini. Nah, kemudian kita akan mencoba mengenali ada beberapa task atau beberapa tugas yang biasanya ada pada data mining ya. Yang pertama adalah deteksi anomali, anomaly detection, seringkali disebut juga sebagai outlier atau change atau deviation detection. Kemudian ada association rule learning atau sering juga disebut sebagai dependency modeling. Kemudian ada clustering, ada klasifikasi, ada regresi, ada peringkasan atau summarization. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, deteksi anomali. Deteksi anomali ini biasanya untuk mengidentifikasi anomali yang biasanya dikaitkan dengan kecurigaan tertentu dari sekumpulan data ya. Misalnya error pada suatu teks begitu ya. Ini biasanya dibuat oleh misalnya katakanlah Google Docs. Jadi kalau kita menulis di Google Docs itu kan seringkali kemudian ada bagian yang digaris merah gitu. Nah, ini untuk menyatakan bahwa ini kata ini benar atau tidak begitu ya. Nah, ini teknik yang digunakan dengan menggunakan data mining ya untuk mencari error pada suatu teks ya. Kemudian bisa juga untuk masalah medis begitu. Ini dari hasil ronsen itu seperti ini gitu. Nanti akan kelihatan ada anomali atau tidak begitu. Nah, kalau ada anomali kemungkinan ada masalah di situ gitu, hasil ronsen gitu. Kemudian ada fraud atau kecurangan. Jadi ini katakanlah misalnya untuk kasus money laundry ya, cuci uang begitu. Pencucian uang. Jadi dalam kasus yang normal sih sebenarnya datanya akan seperti ini gitu, tapi kemudian setelah dianalisis dengan menggunakan data mining akan terlihat ada satu anomali tertentu pada suatu nomor rekening dan nomor rekening lainnya begitu. Nah, ini merupakan task di data mining gitu. Kemudian ada association rule learning, ini untuk mengidentifikasi keterkaitan antar variabel pada sekumpulan data. Sebagai contoh, market basket analysis ini menentukan produk apa saja yang biasanya dibeli secara bersamaan ya. Pernah datang ke suatu supermarket kemudian membeli sesuatu dan kemudian katakanlah mungkin di situ ada sales begitu yang Pak atau Mas, ini biasanya kalau beli ini juga beli ini sekalian begitu. Atau katakanlah kalau di suatu web e-commerce itu nanti ada Anda mencari sesuatu produk, nanti di bawahnya biasanya pembeli barang ini juga membeli barang 1, 2, 3, 4, 5 gitu dan seterusnya. Nah, ini task dari data mining juga. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ya untuk marketing itu tadi, ngiming-ngimingi. Oh, udah beli ini kan lebih baik juga beli itu, cobalah gitu ya. Jadi kemudian mungkin customer terus jadi ini menarik juga dan uang saya cukup gitu, ya udah tak beli aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada clustering untuk menemukan grup dan struktur dalam data yang bisa dikatakan dianggap mirip gitu ya.
Ini misalnya clustering untuk penyakit COVID-19 gitu. Kemudian penentuan klaster lulusan suatu perguruan tinggi dan lapangan kerja yang dimasuki begitu ya. Kalau TI itu nanti kebanyakan masuk di industri apa begitu ya. Itu nanti ada clustering. Kemudian classification ini untuk menggeneralisir suatu struktur tertentu dan mengaplikasikan generalisasi tersebut untuk data baru ya. Contoh klasifikasi email ke dalam inbox dan spam gitu ya. Kemudian klasifikasi karakter atau huruf tertentu pada suatu tulisan tangan. Kalau seperti ini hurufnya apa begitu. Kemudian klasifikasi jenis tumbuhan tertentu, klasifikasi kopi jenis tertentu begitu ya. Dan banyak lagi klasifikasi. Kemudian ada regresi ini merupakan tugas atau task DM untuk memprediksi hubungan antar variabel. Ya, memprediksi hubungan antar variabel. Ada dua jenis variabel di sini. Yang pertama adalah variabel outcome atau hasil atau dependent. Kemudian ada variabel independent. Kemudian sering juga disebut sebagai predictors atau covariates atau features. Oke. Sebagai contoh seperti ini. Apakah kondisi sosial, ekonomi, dan ras seseorang menentukan pencapaian akademik seseorang? Kemudian, apakah minum kopi dan merokok mempengaruhi kualitas hasil software yang dikembangkan oleh seorang programmer? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya dijawab dengan menggunakan data mining, khususnya task untuk regresi. Ya. Summarization ini tugas untuk menyajikan dan mempresentasikan ringkasan data baik dalam suatu laporan maupun visualisasi ya. Nah, kemudian kita akan bahas berikutnya lagi. Kita mulai masuk, kalau tadi kan lebih ke beberapa konsep dasar ekosistem dari data mining. Kita akan bahas tentang Apache Spark dan data mining ya. Nah, Apache Spark ini bersama dengan framework lain, misal Apache Kafka, kemudian nanti ada juga misalnya kayak NumPy dan seterusnya gitu. Biasanya digunakan untuk proses data engineering. Oke, sorry, bukan NumPy. NumPy kalau udah proses berikutnya ya. Data engineering itu sendiri tadi udah dijelaskan merupakan aktivitas untuk ETL dan ELT. Extract, transform, load, dan extract, load, transform. Nah, ETL ini nanti akan menghasilkan data warehouse, ELT menghasilkan data lake. Nah, keduanya ini merupakan objek dari DM untuk melaksanakan berbagai task dari DM, data mining ya. Nah, kemudian kalau data itu tadi sudah diproses menjadi data frame, gitu, maka kemudian ada fasilitas pustaka di Apache Spark untuk machine learning yang disebut sebagai MLlib dan graph untuk keperluan graph processing ya. Jadi di sini ada data sources, kemudian ada proses untuk ekstraksi, kemudian nanti di sini ini sebenarnya ada MLlib, kemudian ada graph yang digunakan untuk membuat suatu model dan kemudian menerapkan model tersebut ke dalam data yang sudah ditransformasi ini tadi, dan hasilnya di sini adalah insight ataupun knowledge baru ya. Jadi fungsionalitas dari Apache Spark dan keterkaitannya dengan data mining kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, tapi kok itu disebut sebagai MLlib atau Machine Learning Library. Nah, sebenarnya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan, machine learning dan data mining itu sebenarnya merupakan bagian dari interseksi dari machine learning. Jadi rumusan-rumusan maupun berbagai macam algoritma yang ada di machine learning itu juga bisa diambil oleh data mining ya. Nah, di dalam Apache Spark itu ada data frame, kemudian MLlib yang berfungsi untuk menghasilkan knowledge itu tadi ya. Nah, ini diawali dengan ekstraksi data. Nah, ekstraksi data ini kan berasal dari berbagai macam data sources. Data sources itu ada yang internal, ada juga yang eksternal ya. Yang eksternal itu bisa diambil dari dataset yang ada di internet ya. Bisa juga dari file-file misalnya Excel, kemudian PDF, kemudian Doc dan seterusnya begitu. Nah, ada proses untuk ekstraksi data,
kemudian ditransformasi ke data frame. Data frame itu tadi sebenarnya adalah suatu format dari data yang kurang lebih mirip seperti tabel begitu dan ada labelnya, ya. Kemudian ada MLlib yang digunakan untuk menerapkan berbagai macam teknik atau algoritma untuk data mining ke dalam data frame ini tadi, ya. Jadi data diambil kemudian ditransformasikan ke dalam data frame dan kemudian dengan menggunakan MLlib nanti akan diproses menghasilkan suatu knowledge. Gitu kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya, tapi untuk lebih menjelaskan kira-kira peran dari Apache Spark itu seperti apa, saya akan mencoba mendemokan clustering dengan menggunakan k-means. Nah, penekanan dari hari ini adalah proses yang ada di dalam Apache Spark dulu, bukan pada clustering dan k-means-nya, ya. Jadi tolong dipahami proses yang ada di sini. Kemudian nanti isinya ini nanti akan lebih diperjelas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan besok misalnya itu kita bahas khusus tentang clustering. Di pertemuan berikutnya lagi nanti ada pembahasan khusus tentang algoritma lainnya lagi sampai akhir nanti, ya. Oke, yang pertama tentu saja Anda sudah harus sudah harus mempunyai itu yang versi terakhir untuk hari, ya. Nah, kemudian biasanya pada saat Anda mengirimkan suatu task dan task itu dikerjakan, tugas itu dikerjakan, biasanya nanti tampilannya akan semuanya akan ditampilkan, ya, seperti ini. Ini dan kemudian nanti directory conf ini kita akan tampilannya ribet seperti ini tadi nanti akan sulit untuk dilihat, ya. Ini template, tinggal kita tinggal kita ubah saja. Yang diubah cuman di sini, ya. Log4j root kategori error. Nah, jadi kalau error saja nanti akan ditampilkan. Tapi kalau info tidak ditampilkan, warning tidak ditampilkan, gitu, ya. Nah, kemudian akan Apache Spark lagi jadi, ya. Jadi yang akan membuat program. Nah, kalau kita menggunakan PySpark maka programnya menggunakan Python. Kalau kita akan menggunakan Scala juga bisa, ya. Nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Scala untuk membuat source code untuk memproses data yang sudah kita siapkan, ya. Seperti yang saya utarakan tadi, tidak perlu dipahami dulu k-means itu apa. Yang perlu Anda pahami, k-means ini untuk clustering saja, ya. Datanya seperti apa? Data ini saya ambilkan dari example-nya Apache Spark, ya. Example-nya Apache Spark ada di sini. Jadi kalau Anda di directory ini, maka nanti di dalamnya ada directory data, kemudian ada MLlib. Nah, di dalam MLlib ini ada sample k-means, ya, ini. Sample k-means data. Kemudian untuk memproses ini ada di examples, ya. Ada directory examples, kemudian ada src main python ml k-means example.py, ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam satu directory tersendiri dan kemudian k-means-nya ini untuk yang Python source code-nya tinggal saya ubah aja load-nya di sini datanya, ya. Diletakkan ke directory yang aktif saat ini. Oke. Nah, kalau sudah disiapkan seperti ini, nanti bisa kita proses dengan spark submit kemudian k-means.py.
Nah, memang kelihatannya kok lama begitu ya. Memang lama karena dia defaultnya adalah eh, network ya. Jadi sebenarnya memang digunakan untuk memproses data yang besar sekali begitu. Jadi kalau data itu cuman sedikit seperti ini, cuman 120 byte begitu, ya rasanya kayak overkill begitu. Cuman kalau data ini ternyata banyak sekali, maka akan bisa ketahuan manfaatnya begitu. Tapi kurang lebih kalau seperti ini kita akan tahu prosesnya ya. Kalau yang bagian ini tadi tetap ini tadi di sini hanya error. Oke, ini kita akan pada berikutnya ya, yang akan khusus membahas tentang dan algoritma untuk keperluan clustering. Ini adalah hasilnya. Yang penting Anda sudah install Apache Spark, kemudian Anda sudah membuat programnya ini, dan kemudian Anda sudah menyiapkan datanya, dan Anda tahu bagaimana cara untuk mensubmit task ini tadi ke Apache Spark, dan hasilnya akan dimunculkan di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan.